Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Safitri dari kelas 11 akuntansi 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi akuntansi keuangan. Yang pertama adalah pengertian kewajiban lancar. Kewajiban lancar adalah kewajiban yang likuidasinya diperkirakan secara layak memerlukan penggunaan sumber daya yang ada, yang diklasifikasikan sebagai aktiva lancar atau penciptaan kewajiban lancar lain atau kewajiban yang penyelesaiannya dalam satu siklus operasi biasanya 1 tahun. Beberapa contoh kewajiban lancar yaitu 1. Hutang usaha, 2. Wesel bayar, 3. Jatuh tempo, 4. Kewajiban jangka pendek yang diharapkan akan didanai kembali, yang kelima adalah hutang dividen. Yang keenam, uang muka, pelanggan, dan deposito yang dapat dikembalikan. 7. Pendapatan diterima di muka. 8. Hutang pajak penjualan. 9. Hutang PPh. 10. Kewajiban yang berhubungan dengan karyawan. Selanjutnya itu pengertian kontingensi. Kontingensi atau lebih dikenal dengan peristiwa atau transaksi yang mengandung syarat merupakan transaksi yang paling banyak ditemukan dalam kegiatan bank sehari-hari. Kontingensi yang dimiliki suatu bank dapat berakibat tagihan atau kewajiban bagi bank yang bersangkutan. PSAK nomor 31 mengatur akuntansi untuk transaksi kontingensi dalam suatu perusahaan. Istilah kewajiban bersyarat digunakan untuk menyatakan kewajiban yang kemungkinan timbulnya tergantung pada terjadi atau tidaknya suatu peristiwa di masa yang akan datang. Dengan demikian, pada tanggal neraca belum terdapat kepastian mengenai ada tidaknya kewajiban tersebut. Kontingensi adalah suatu keadaan yang masih diliputi oleh ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi pada suatu perusahaan yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. Transaksi yang bersifat kontingensi atau bersyarat ini belum mengikat bank untuk melakukan tagihan ataupun kewajiban real saat ini. Akan tetapi secara antisipatif, kontingensi tersebut akan menjadi kewajiban atau tidak sangat tergantung terjadi atau tidak terjadinya yang berkaitan dengan kontingensi ini di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah penyajian dalam laporan keuangan. Transaksi kontingensi belum mempengaruhi posisi dalam neraca dan laba rugi perusahaan. Kontingensi sebenarnya tidak dapat dinyatakan dalam laporan keuangan apabila nilai transaksi kontingensi tidak material. Dengan kata lain, tidak akan memengaruhi posisi keuangan secara keseluruhan. Akan tetapi, transaksi kontingensi banyak ditemukan dalam transaksi perbankan sehari-hari, yang apabila dikumpulkan dalam suatu periode menghasilkan nilai yang cukup atau bahkan sangat material, sehingga mempengaruhi posisi keuangan secara keseluruhan. Karena nilai yang sangat material ini, bank diwajibkan untuk melakukan pencatatan transaksi yang bersifat kontingen ini. Selanjutnya itu asas konservatif dalam kontingensi. Pengungkapan data transaksi kontingensi dalam laporan keuangan dikaitkan dengan penerapan konsep atau asas konservatif atau berhati-hati dalam prinsip keuangan. Yang dimaksud di sini adalah bahwa penyisihan suatu rugi kontingensi dapat dilakukan pada perhitungan rugi laba bila kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, terdapat petunjuk yang kuat bahwa telah terjadi penurunan suatu aktiva atau telah timbul kewajiban pada tanggal neraca. Yang kedua, jumlah kerugian dapat ditaksir secara wajar, sedangkan terhadap laba kontingensi tidak dicantumkan dalam laporan rugi laba, tetapi perlu diungkapkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu jenis transaksi kontingensi. Kontingensi banyak terdiri dari kontingensi tagihan dan kontingensi kewajiban atau tunggakan. Kontingensi tagihan terdiri dari pertama, bank garansi yang diterbitkan oleh bank lain. Yang kedua, pembelian opsi valuta asing. Yang ketiga, pendapatan bunga dalam penyelesaian. Kalau kontingensi kewajiban terdiri dari pertama, garansi yang diberikan. Kedua, surat berdokumen dalam negeri yang dapat dibatalkan dalam rangka perdagangan dalam negeri. Yang ketiga, penjualan opsi valuta asing. Dan di sini juga ada pengertian pembelian kredit. Pembelian kredit adalah pembelian yang dilakukan oleh perusahaan yang dalam pembayarannya dilakukan secara bertahap atau secara angsuran kepada pemasok. Dalam pembelian kredit, umumnya sebelum melakukan transaksi pembelian harus mendapat otorisasi terhadap pembelian yang dilakukan. Selanjutnya adalah prosedur pembelian kredit. Yang pertama,
Bagian administrasi menerima order pembelian rangkap ketiga dari bagian pembelian dan bukti pembelian barang dari bagian gudang, serta faktur pemasok kemudian menyesuaikannya. Bagian administrasi akan menyimpan data-data utang yang timbul akibat pembelian kredit ke dalam database. Jika sudah waktu jatuh tempo, maka bagian administrasi akan menerima tagihan dari pemasok. Yang kedua, berdasarkan tagihan dari pemasok dan data utang perusahaan, bagian administrasi melakukan pembayaran kepada pemasok dengan cara transfer, cek, ataupun giro. Yang ketiga, jika pembayaran sudah dilakukan, maka pemasok akan menyerahkan kwitansi tanda pembayaran. Yang keempat, berdasarkan kwitansi tersebut, bagian administrasi membuat dan mencetak dokumen tanda terima 2 rangkap diserahkan kepada pemasok. Yang kelima, pemasok menandatangani kedua rangkap dokumen tanda terima tersebut. Yang keenam, tanda terima rangkap 1 disimpan oleh pemasok dan tanda terima rangkap kedua disimpan untuk perusahaan. Yang ketujuh, data-data utang yang sudah dibayar disimpan dalam database oleh bagian administrasi. Dan yang terakhir, setiap bulannya bagian administrasi mencetak laporan pembelian tunai dan kredit dan laporan saldo utang. Selanjutnya adalah dokumen dalam sistem akuntansi pembelian kredit. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah surat permintaan pembelian. Yang kedua adalah surat permintaan penawaran harga. Yang ketiga adalah surat order pembelian. Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah ditentukan. Dokumen ini terdiri dari berbagai tembusan, yaitu 1. Tembusan pengakuan oleh pemasok yang dikirimkan kepada pemasok. Dimintakan tanda tangan dari pemasok tersebut dan dikirim kembali ke perusahaan sebagai bukti telah diterima dan disetujuinya order pembelian, serta kesanggupan pemasok memenuhi janji pengiriman barang seperti tercantum dalam dokumen tersebut. Yang kedua, tembusan bagi unit peminta barang dikirimkan kepada fungsi yang meminta pembelian bahwa barang yang dimintanya telah dipesan. Yang ketiga, arsip tanggal penerimaan. Yang keempat, arsip pemasok. Yang kelima, tembusan fungsi penerimaan. Dan di sini juga ada penjelasan tentang laporan penerimaan barang. Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. Selanjutnya adalah surat perubahan order pembelian. Kadangkala diperlukan perubahan terhadap isi surat order pembelian yang sebelumnya telah diterbitkan. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan kuantitas, jadwal penyerahan barang, spesifikasi, penggantian atau substitusi, atau hal lain yang bersangkutan dengan perubahan desain atau bisnis. Biasanya perubahan tersebut diberitahukan kepada pemasok secara resmi dengan menggunakan surat perubahan order pembelian yang dibuat dengan jumlah lembar tembusan yang sama dan dibagikan kepada pihak yang sama dengan menerima surat order pembelian. Yang keenam adalah bukti kas keluar. Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi untuk dasar pencatatan transaksi pembelian. Selain itu, berfungsi juga sebagai perintah pengeluaran kas untuk pembayaran utang kepada pemasok dan yang sekaligus berfungsi sebagai surat pemberitahuan kepada kreditur mengenai maksud pembayaran atau berfungsi sebagai remittance advice. Di sini ada wesel tagih, janji tertulis dari satu pihak kepada pihak lain untuk membayar jumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Wesel bayar, janji tertulis yang ditandatangani oleh pembuatnya agar pada tanggal yang ditetapkan atau pada waktu yang akan datang dan atas permintaan tertentu membayarkan sejumlah uang. Akuntansi untuk wesel tagih terdiri atas 1. Pengakuan wesel tagih, 2. Penilaian wesel tagih, 3. Pelepasan wesel tagih. Dan unsur-unsur yang terdapat dalam surat wesel adalah nilai nominal, periode wesel, tanggal wesel, tingkat bunga, penulis wesel, dan penerima wesel. Selanjutnya adalah macam-macam wesel. 1. Wesel biasa adalah surat wesel di mana terdapat semua pihak yang berhubungan dengan wesel tersebut. 2. Wesel atas pengganti penerbit adalah wesel yang diterbitkan untuk diri penarik sendiri. Yang ketiga, wesel atas penerbit sendiri adalah wesel yang diterbitkan oleh penarik tetapi pihak tertarik adalah pihak penarik itu sendiri.
Yang keempat, wesel untuk perhitungan pihak ketiga adalah wesel yang tidak diterbitkan oleh penarik sendiri, tetapi diterbitkan oleh pihak ketiga untuk penarik itu sendiri. Yang kelima, wesel inkaso adalah wesel yang memberikan kuasa kepada pemegangnya untuk menagih sejumlah uang sehingga wesel ini tidak dapat dipindah tangankan. Yang keenam, wesel berdomisili adalah surat wesel yang pembayarannya dilakukan oleh orang lain selain dari tertarik dan pembayarannya dilakukan di tempat pihak ketiga. Personil wesel. Dalam hukum wesel dikenal beberapa personil wesel, yaitu orang-orang yang terlibat dalam lalu lintas pembayaran dengan surat wesel. Yang pertama adalah penerbit, yang kedua tersangkut, yang ketiga akseptan, yang keempat pemegang pertama, yang kelima pengganti, dan yang keenam itu endosan. Pembelian angsuran. Apabila aktiva tetap diperoleh dari pembelian angsuran, maka dalam harga perolehan aktiva tetap tidak boleh termasuk bunga. Bunga selama masa angsuran baik jelas-jelas dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan tersendiri harus dikeluarkan dari harga perolehan dan dibebankan sebagai biaya bunga. Berikut ini diberikan contoh perhitungan dan pencatatan harga perolehan aktiva tetap. Dan selanjutnya adalah utang pajak. Utang pajak menurut paham formal timbul karena perbuatan fiskus, yakni fiskus menerbitkan SKP secara ekstrim. Seseorang tidak mempunyai kewajiban membayar pajak penghasilan atau pendapatannya jika fiskus belum menerbitkan SKP. Sedangkan menurut paham material, utang pajak timbul karena terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam undang-undang. Timbulnya utang pajak menurut paham material secara sederhana dapat dikatakan karena undang-undang atau karena tasbistan, yaitu rangkaian dari keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa baik yang feitalis, yuridis, persolin, maupun zakalis yang dapat menimbulkan utang pajak. Selanjutnya adalah utang gaji. Utang gaji adalah biaya gaji yang sudah merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarkan kepada karyawan, namun jumlah yang harus dibayarkan tersebut belum dibayarkan perusahaan, sehingga masih merupakan utang perusahaan terhadap karyawannya. Selanjutnya adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah transaksi yang sejak awalnya dicatat sebagai utang atau kewajiban, tetapi akan menjadi pendapatan di kemudian hari. Pendapatan ini timbul karena perusahaan telah menerima pembayaran atas suatu pekerjaan tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan ini adalah contoh transaksinya. Demikian presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.